Boji dijatuhkan oleh Doman ke dalam jurang api tersebut. Tapi untungnya dia berhasil selamat. Tapi apakah yang menyelamatkan Boji dari tempat itu? Rupanya ada Kage, si jurik bayangan hitam yang selalu mengikutinya. Kage pun menceritakan kalau dia berkomitmen untuk selalu bersama dengan Boji. Karena tahu Kage berhasil menyelamatkannya, Boji pun termehek-mehek dan terharu atas kemampuan Kage. Diceritakan oleh Kage, dia pun berkomitmen untuk selalu bersamanya karena dia pun berhasil menyelamatkan tasnya. Dan selama ini dia selalu berada di sisinya Boji, meskipun bersembunyi entah di mana. Selama ini dia berhasil menyelamatkan Boji saat terjatuh dari menara. Untung saja saat itu Boji terjatuh dan tidak terluka dengan serius. Kemudian saat berada di kota, salah seorang komplotan pencuri, dia pun mengambil tas tersebut, tapi untung saja dia pun berhasil menyelamatkan tas dan seisinya dan membuat takut pencuri tersebut. Kemudian di malam yang poek, Kage pun menyelamatkan Boji ketika Boji akan memakan daging yang diracun. Ternyata Kage melemparkan belati tersebut supaya daging tersebut tidak dimakan olehnya. Dia pun merasa sedih mengatakan hal tersebut, tapi itu demi komitmen dia selalu menjaga Boji di sampingnya. Lalu dijelaskan olehnya kalau nyawa Boji saat ini sedang diincar oleh kelompok seseorang. Lalu dijelaskan oleh Kage kalau dia diperintah oleh seseorang yang bernama Bebin. Dia menyuruhnya untuk mengawal dirinya melalui perintah surat yang dikirimkannya. Lalu Kage pun mengatakan kalau dia harus bisa menipu temannya terlebih dahulu sebelum menipu musuh, karena teman bisa jadi musuh menurutnya begitu. Kemudian Kage pun mengajak Boji untuk melanjutkan perjalanan ke dalam gua ke bawah yang sangat panjang. Rupanya mereka berencana akan menemui orang yang akan bisa membuatnya menjadi lebih kuat dan hebat. Singkat waktu, di sisi lain, Raja Daida menemui Doman di kantornya. Lalu Raja Daida pun menanyakan Domas kenapa dia memilih Daida menjadi rajanya. Karena menurut Domas, Daida adalah orang yang pantas menjadi raja. Selain itu juga, dia kepikiran kalau beban tersebut terlalu berat bagi Boji. Maka dari itu, Domas pun mengatakan kalau Daida lebih pantas menjadi raja penerus kerajaan tersebut. Tapi tanpa diduga, Daida pun marah besar. Dia pun mengatakan kalau Domas mengkhianatinya, dan dia pun adalah petinggi kerajaan yang memiliki sikap yang cukup memalukan. Kemudian dijelaskan oleh Daida kalau suatu saat Domas akan menjadi tangan kanannya. Tapi sayangnya hal itu tidak dapat terwujud karena Domas telah mengkhianati Boji. Hal itu membuat Domas merasa sakit hati. Maka dari itu dia pun menjatuhkan Boji ke dalam jurang api tersebut. Lalu di tengah asruk-asrukan Domas, datanglah Hokuro mendatangi dirinya. Lalu Hokuro pun menanyakan, "Di manakah Boji sekarang?" Lalu dijelaskan oleh Domas,
kalau Boji sudah ditalapungkan olehnya ke dalam jurang tersebut. Jelas saja, Kuro yang mendengar hal tersebut dia pun marah besar. Sementara itu di sisi lain, Boji beserta Kage sedang berjalan ke dalam goa tersebut. Mereka pun menemukan tulang belulang dan bertanya-tanya terhadap tempat tersebut. Tapi tiba-tiba ada gas kentut keluar dari tempat tersebut. Jelas saja mereka pun riweuh setengah edan untuk menghindari asap kentut tersebut. Sementara itu di sisi lain, Raja Daida pergi ke ruang bawah tanah istana. Dia pun tidak menyangka kalau ruangan bawah tanah istana itu sangat dalam. Akhirnya Daida menemukan sebuah pintu besar yang rupanya berisi tempat gudang yang dibekukan, termasuk almarhum Raja Bose. Rupanya itu adalah petunjuk dari cermin ajaib. Lalu salah dua orang penjaga di sana menenggelamkan Raja Bose tersebut. Rupanya dia ingin menjadi kuat seperti Raja Bose. Dan setelah itu mereka di sana membuat ramuan. Rupanya dijelaskan kalau ramuan tersebut sudah dicampur agar Daida memiliki kekuatan seperti Raja Bose. Dia pun diajak ke sebuah tempat. Rupanya di tempat itu mereka sedang membuat ramuan khusus. Mereka pun mengolahnya tepat di depan dan di hadapan Daida. Rupanya dari batu yang dibuka tersebut muncul sebuah telur yang rupanya adalah anak dari seekor burung. Tapi tiba-tiba burung tersebut berubah dengan cepat dan menjadi raksasa. Lalu burung tersebut dimasukkan dan ditalapungkan ke dalam sebuah ruangan. Lalu burung tersebut dibegal dan mereka pun mengambil darah dari burung tersebut. Darah tersebut rupanya digunakan untuk ramuan. Lalu setelah menjadi ramuan itu, Daida pun disuruh untuk meminumnya. Daida pun tampak ragu akan meminum ramuan tersebut. Sampai akhirnya dia pun menolak minuman itu. Lalu cermin ajaib itu menjelaskan kalau kehidupan yang dihadapi olehnya tidak semudah itu, dan dia pun merasa mengkhianatinya. Setelah cermin itu merasa dikhianati olehnya, kedua penjaga itu berusaha menangkap Daida. Tapi dengan kekuatannya, Daida pun berhasil mengalahkan kedua penjaga tersebut. Sementara itu, di sebuah gurun, Haruko menemui Domas dan dia pun menjelaskan kalau Pangeran Boji sudah tiada. Sementara itu, Boji leprak dan tidak sadarkan diri. Dia pun diculik dan dimasukkan ke dalam sebuah kerajaan tersebut. Sementara itu, Haruko sedang beradu mekanik dengan Domas karena hilangnya Boji.